Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan berbahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dari LPTK Universitas Pasundan Bandung dengan NIM 255072070 dengan program studi ekonomi. Pada hari ini, saya akan melakukan video pembelajaran di SMK Bina Karya Rongkop Gunung Kidul dengan tema Pasar Tradisional versus Pasar Modern. Asal instansi saya SLB Krida Mulia 1 Rongkop Gunung Kidul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita bertemu hari ini dengan Bu Yani dalam materi ekonomi. Sudah masuk semua, tapi kita absen dulu. Amelia Widyaningrum, Mbak Hawa Akilati Zahra, Mbak Ariana Oktavia Sari, Mbak Umi Nur Fauziah, Mbak Anjani Salihah, Mbak Nurul Anissa Rohimah. Total kita, teman kita 20, alhamdulillah hari ini masuk semua. Semoga pembelajaran hari ini nanti lancar. Dan untuk mengawali pembelajaran hari ini, supaya ilmu kita berkah kepada kita semua, kita awali dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Diawali dengan doa, semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, anak-anak mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Bu Yani akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan belajar tentang pasar dan manfaatnya, fungsinya. Kemudian kita akan belajar pasar itu jenisnya macam-macam. Kemarin kita sudah sedikit kita singgung. Ada pasar buah, ada pasar beras, ada pasar wage, kliwon gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya coba kita akan lihat siapa yang pernah belanja di pasar? Semuanya pernah? Pernah? Pernah mengantar ibu ke pasar? Pernah belanja ke supermarket? Pernah belanja online? Apa yang kalian lakukan di pasar juga? Membeli barang. Ada yang lain? Menjual? Pernah menjual di pasar? Misalnya menjual apa? Ayam, bagus. Apalagi? Kalian pas ada kebutuhan diminta orang tua untuk menjualkan sesuatu di pasar gitu ya? Ya, oke. Nah, yang lain, pengalaman yang lain? Monggo. Sekarang kita akan masuk di sini. Kita tadi katanya sudah sering ke pasar. Nah, kemudian apa toh itu pasar? Coba siapa yang bisa berani menjawab? Pasar itu apa? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi unsur-unsur terjadinya pasar itu ada 4. Ada penawaran, ada penjual, ada demand, permintaan atau pembeli, kemudian ada transaksi, interaksi sosial. Interaksi itu transaksi, bisa cash, bisa tunai, bisa online, bisa, kemudian ada harga. Saya akan tampilkan video supaya kalian bisa memberikan gambaran kepada kalian tentang pasar dan jenis-jenis pasar. Hai, kamu tentu mengerti pasar bukan? Jangan pikir dulu, kalau pasar itu tidak hanya dikecilkan saja. Ketika pembelajaran itu bisa masuk pasar ya? Iya, cuma pasar diantaranya, yaitu menjual atau beli, menjaga pembiasaan dan tentunya ini yang paling penting. Ini proses awal menjual, dengan menjual. Kalau begitu, jenis pasar itu ada banyak dong ya. Dan cuma pasar tradisional aja, ya. Jadi pasar itu ada banyak sekali. Tergantung dari bagiannya. Jenis pasar ada apa aja sih? Kita bahas satu-satu yuk. Berdasarkan jenis barangnya, pasar dibedakan menjadi 2 jenis. Pasti kalau kamu sudah membelikan hias kuliah di rumah, kamu mencarinya di pasar yang khusus menjualkan ikan hias kan? Nah, pasar ikan itu termasuk pasar mobil, di mana pasar yang menjual satu jenis barang saja, yaitu ikan. Oh ya, aku jadi ingat, kalau dulu mulai dari bulanan, pasti ini tuh menjadi supermarket.
Ada banyak sekali yang jenisnya, baik jenis barang yang dijual, ada kosmetik, ada juga jenis makanan ringan, ada juga minuman, dan kadang ada juga bumbu untuk masak. Nah, supermarket itu pasar ekonomi, karena di dalam supermarket itu ada banyak sekali jenis barang yang dijual. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pasar dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar harian, pasar bulan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Seperti namanya, pasar harian adalah pasar yang berlangsung setiap hari. Namun pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang biasa dikonsumsi secara juga, seperti misalnya sembako, almari, dan lain-lain. Contohnya seperti pasar tradisional ini bisa ke pasar tradisional untuk membeli kebutuhan pasar sehari-hari. Ada pasar harian, ada juga pasar mingguan. Iya, pasar mingguan ini cuma dibuka seminggu sekali aja ya, yang biasanya dibuka di beberapa kota. Nah, kalau pasar mingguan ini biasanya di daerahku disebut pasar Bukit, pasar Pahit, atau pasar Keluar. Kalau daerah kalian, apa sebutannya? Pasar bulanan. Kalau ini bisa ditebak dong. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan ini adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya juga terjadi karena momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya nih, aku pernah menemukan pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika di masa pembayaran bensin ayahku. Kalian pernah mengunjungi pasar Cikampek? Aku sih pasti dari ayahku. Soalnya pasar Cikampek ini munculnya cuma sekali. Iya, pasar Cikampek ini disebut sebagai pasar tahunan yang biasanya terjadi di kota-kota besar dan dibuka selama setahun sekali. Nah, kalau pasar berdasarkan jenis transaksinya itu dibagi dua jenis, ada pasar abstrak dan konkret. Pasar konkret ini sering dijual ibu-ibu biasanya. Coba tebak pasar apa? Iya, pasar swalayan dan tradisional. Kamu pasar apa ini disukai anak muda yang sekarang? Coba pasar apa ya? Ya, benar sekali, pasar online shop. Untuk organisasi atau strukturnya, pasar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut penjelasannya. Pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna menjadi lagi jenisnya. Kalau bekerja jauh keluar kota, biasanya orang-orang lebih naik kereta api. Lalu kamu kereta api di Indonesia, siapa yang punya? Ya, PT KAI. PT KAI termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Contoh lainnya seperti PT PLN. Nah, kalau kamu tahu mineral yang kita sehari-hari, banyak kan yang menjual itu. Kalau jenis seperti ini sih namanya pasar monopoli, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kalau kamu ternyata kayak beli pakai jualan itu, sejenis kan, tapi ternyata pakai itu sama-sama lainnya berbeda mereknya loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolis. Di mana beberapa produsen yang jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Jika pasar persaingan tidak sempurna, pasti ada pasar persaingan sempurna kan? Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama mengenai keadaan. Itu pembelajaran tentang apa, Mbak Ziza? Tentang jenis-jenis pasar. Ada yang lain yang ingin menyampaikan? Jenis-jenis pasar, macam-macam pasar, kemudiannya Bu. Oh iya. Fokus mengikuti pelajaran? Ya. Sekarang fokus pada spidol. Tapi sambil berdiri. Sambil berdiri ya. Santai. Oke, santai. Kalau misalnya ke atas berarti kalian duduk. Kalau misalnya ke bawah berarti kalian oke. Mulai ya. 1, 2. Boleh sambil tertawa? Tepuk tangan untuk kalian semua. Tadi disampaikan pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ada penjual, ada pembeli, ada interaksi. Interaksi itu ada komunikasi, ada hubungan, ada koneksi. Kemudian ada barang dan jasa, ada tukar menukar harga. Dari jenisnya itu ada dari pasar berdasarkan waktunya, ada mingguan, bulanan, global. Kemudian dari apa lagi? Dari jenis barangnya. Ada pasar produksi, ada pasar konsumsi. Sekarang kita akan lihat slide. Ada nggak gambaran kalian? Pasar tradisional itu yang apa? Pasar modern itu yang apa? Mau coba apa enggak? Yang tradisional itu yang apa yo? Yang modern itu yang kepiye yo? Kalau yang tradisional itu yang seperti pasar-pasar kayak di pasar barang. Oh ya, di pasar Rongkok. Menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Yang lebih menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Paham? Mengerti? Oke. Mbak Mela, boleh dibantu Mbak dibacakan? Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Ada proses tawar menawar antara kedua belah pihak. Pasar modern adalah jenis pasar yang dikelola secara modern dengan menawarkan kenyamanan serta kelengkapan konsumen. Ya. Jadi poinnya di tradisional itu ada tawar menawar. Kalau di modern itu pengelolaannya lebih lengkap dan lebih modern, begitu ya.
karakteristik pasar tradisional dan pasar modern. Rata-rata pasar tradisional dan pasar modern itu lebih dibedakan karena manajemennya. Ya, kalau manajemen pasar tradisional itu ya dikelola oleh pedagang pasar, kemudian tidak tertata secara manajemen yang baik, pengelolaan lapaknya juga kadang-kadang sembarangan, gitu ya. Nah, sementara kalau pasar modern itu karena sudah biasanya di tempat gedung-gedung, maka lapak-lapaknya sudah tertata, rapi, kemudian ada kasirnya, diterima dengan penjual pembelinya juga, walaupun boleh ngambil barangnya, kadang-kadang kan boleh ngambil barangnya kalau di swalayan itu boleh ngambil barang sendiri-sendiri nggak? Ya. Maka disebut swalayan. Swa itu artinya sendiri. Swalayan artinya melayani diri sendiri. Jadi di pasar yang modern itu yang rata-rata adalah swalayan, Hero, supermarket, Matahari, itu rata-rata peserta pembelinya mengambil barangnya sesuai kebutuhan, baru dibayar ke kasir. Bu Yani ingin membagi kalian dalam kelompok. Kita bagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, semuanya membahas tentang, kelompok pertama dan kelompok kedua membahas tentang tabel perbandingan antara pasar tradisional dan pasar modern. Dibuat tabel ya ini ya. Ya, dibuat tabel. Kemudian, yang kedua, dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan dilakukan analisa. Nah, apa yang dimaksud dengan pasar tradisional dan pasar modern? Yang kelompok 1, 2. Kemudian, yang kelompok ketiga, strategi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga eksistensi pasar tradisional dan pasar modern di tengah gempuran pasar modern. Kemudian yang kelompok 3 dan 4, kelompok 3 dan 4 ini melakukan observasi dari gambar. Boleh dikerjakan dulu. Sudah siap presentasi? Kelompok 2, oke siap. Monggo kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anjani Solita, Arin Sulianti, Nabila Hasna, Nurul Anissa, dan Sina Aulia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel perbandingan antara pasar tradisional dan pasar modern. Lokasi. Pasar tradisional berada di ruang terbuka dan dekat permukiman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pasar modern umumnya berlokasi di pusat kota dan dalam bangunan permanen yang tertata di fasilitas lengkap. Fasilitas pasar tradisional menawarkan lingkungan yang lebih terbuka. Sedangkan pasar modern memiliki fasilitas lengkap seperti AC, parkir, toilet, dan area makan yang nyaman. Sistem pembayaran. Pada pasar tradisional menerima pembayaran tunai. Sedangkan pasar modern menawarkan berbagai opsi pembayaran seperti kartu debit, kredit, dan e-wallet. Pada umumnya lebih murah karena tidak ada biaya operasional tinggi seperti listrik atau akses serta akan bisa ditawar. Memotong harga tetap yang lebih tinggi karena ada biaya operasional, promosi dan fasilitas dari kenyamanan. Interaksi sosial meningkatkan hubungan personal antara pembeli dan penjual, menawarkan interaksi minim karena informasi produk sudah jelas dan prosesnya lebih formal. Ini saudara, menjual produk sekar dan kebutuhan pokok dalam bentuk itu tanpa kemasan. Menjual produk yang sangat beragam, tidak banyak makanan, tetapi juga pakaian, peralatan elektronik, kosmetik, dan produk impor lainnya. Pengaruh terhadap pergerakan ekonomi. Menyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi lokal, sumber pendapatan daerah, menyediakan barang murah dan segar dan ruang interaksi sosial. Efisiensi dan kenyamanan, standar kualitas dan keamanan mendorong konsumsi massal. Pasar baru di kota baru. Dengan produksi lokal yang melimpah dan surplus yang dilebihkan sehingga pasokan beras daging lokal dari petani dan toko tani tergolong banyak dan stabil dalam jangka waktu tertentu, terutama setelah panen. Setiap beras cenderung naik tipis menjelang musim panen. Berikutnya, karena permintaan yang meningkat, namun diperkirakan akan kembali stabil setelah panen raya tiba. Dan pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras masih aman. Pusat pembayaran Sumber adalah salah satu pusat pembelanjaan terbesar dan paling terkenal di Solo, Jawa Tengah. Pasar ini dikenal sebagai pusat pembelanjaan terbesar di Jawa Tengah dan menjadi tujuan populer bagi wisatawan yang mencari oleh Solo. Pasar pelayaran dan pasar tekstil terbesar dan pusat grosir Batik Purwakarta, Solo, Jawa Tengah, yang merupakan objek wisata populer,
menjual beragam jenis kain batik, pakaian, dan oleh-oleh dengan harga terjangkau, menawarkan belanja unik dengan tradisi tawar-menawar harga, menyediakan aneka kuliner pasar damai atasnya. Sekian dari kami, bila ada salah kami maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, 3. Ya. Boleh kelompok 3 maju dulu. Yuk, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 yang bersangkutan adalah Salwa, Evi, Devi, dan Diana. Ini mempresentasikan hasil kegiatan kami. Yang pertama, perbandingan pasar tradisional dan modern. Aspek perbandingan pasar tradisional dan pasar modern. Lokasi pasar barang Kecamatan Dampak, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar modern Distrik DIY, Jalan dari Haji Agus Salim nomor 716, Kraman, Kecamatan Mesari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 5583. Fasilitas pasar tradisional, fasilitas kurang lengkap, becek atau kotor. Pasar modern, fasilitas lengkap rapi, terdapat AC, parkir, mobil dan motor, troli, toilet yang bersih. Sistem pembayaran pasar tradisional. Sistem pembayaran ada pasar tradisional berupa uang cash, sedangkan pasar modern sistem pembayarannya berupa transfer dan bisa juga cash. Harga di pasar modern harga relatif lebih murah dan bisa tahan penawar, sedangkan pasar modern harga relatif lebih mahal dan murah. Interaksi sosial, pembeli dan penjual bertemu langsung dan ikatan sosial antara penjual dan pembeli sangat kuat. Dengan pasar modern, pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual. Jenis barang pasar tradisional, sayuran, makanan, minuman, pakaian, seperti air, jajanan tradisional dan juga pasar. Sedangkan di pasar modern, alat rumah tangga, perabotan, alat sekolah, serta banyak anak, perhiasan dan kosmetik, peralatan listrik dan mobil. Pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Pasar tradisional menyerap orang bekerja, menggerak ekonomi lokal, sumber pendapatan daerah, menyediakan barang murah dan segar, ruang interaksi sosial. Sedangkan pasar modern, efisiensi dan keamanan agar kualitas dan keamanan mendorong konsumsi massal, menyediakan ruang kerja, rumah akses ke barang modern. Bagaimana pengaruh pasar tradisional dan pasar modern terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Satu, pasar tradisional, akses ekonomi masyarakat kecil dan kecil, petani, nelayan atau perajin bisa menjual hasil produksinya langsung ke konsumen. Mereka lebih terjangkau dan bisa tawar-menawar, membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk mengisi kebutuhan sehari-hari. Pertukaran uang lokal, uang yang beredar cenderung kembali ke masyarakat sekitar sehingga menggerakkan uang lokal. Menciptakan lapangan kerja terbaik, misalnya buruh rumah, tukang parkir, pedagang kaki lima, terkait pelestarian budaya dan interaksi sosial atau tradisional, bukan hanya tempat jual beli, tapi juga sarana silaturahmi. Dua, pasar modern, memberikan pilihan barang beragam dan kualitas yang tinggi. Konsumen kemudian mendapatkan produk dengan standar tertentu. Harga relatif tapi barang sistem manajemen dan distribusi lebih teratur. Efisiensi dan kenyamanan belajar cepat, tempat bersih dan operasional panjang. Daya saing untuk pedagang meningkatkan kualitas produk dan layanan. Meningkat tenaga kerja normal pada sistem bersih jaminan kerja dan pelatihan. Namun bisa melemahkan pasar tradisional jika masyarakat itu memilih belajar di pasar modern. Pedagang kecil bisa menjadi kesimpulan. Pasar tradisional mendorong ekonomi lokal menjadi besar kecil dan memperkuat interaksi sosial. Pasar modern meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan standar hidup. Tapi berpotensi mematikan usaha kecil jika tidak ada kebijakan yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, yuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya adalah Akbar Zahra, Dinominasari, saya Bunda. Saya akan Jandro. Sekian itu perkenalan dari kami dan kami izin untuk menyampaikan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tabel perbandingan pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama, lokasi. Pasar tradisional biasanya terletak di pusat kota atau di daerah yang strategis seperti di jalan dan seperti di kota-kota lainnya.
dan di pasar-pasar lainnya. Dan pasar modern yaitu pasar yang biasanya terletak di daerah yang lebih modern seperti mall atau pusat pembelajaran di kota. Fasilitas pasar tradisional. Fasilitas pasar tradisional lebih sederhana seperti kios-kios kecil dan tempat parkirnya tidak terbatas. Dan pasar modern fasilitasnya yaitu tersedia di pasar modern lebih lengkap seperti AC, tempat parkir yang luas dan fasilitas keamanan yang lebih baik. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran pada kata tradisional biasanya dilakukan secara tunai dan dengan sistem barter. Sedangkan sistem pembayaran pasar modern menggunakan kredit, debit atau iman. Harga barang di pasar tradisional biasanya lebih murah dan dapat ditawar. Sedangkan harga pasar modern biasanya lebih mahal dan tidak dapat ditawar. Interaksi sosial di pasar tradisional antar penjual dan pembeli lebih dekat dan akrab. Sedangkan interaksi sosial di pasar modern, penjual dan pembeli lebih formal dan terbatas. Jenis barang yang dijual biasanya lebih beragam dan unik seperti produk lokal dan tradisional. Pasar modern, jenis barang yang dijual lebih standar dan seperti produk-produk brand dan impor. Pengaruh pasar tradisional dan pasar modern terhadap kegiatan masyarakat. Pengaruh pasar tradisional. 1. Meningkatkan ekonomi lokal. Pasar tradisional dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan perdagangan antar daerah. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar tradisional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan barang-barang kebutuhan pokok dan memberikan kesempatan bagi pedagang kecil dan menengah berkembang. 3. Melestarikan budaya lokal. Pasar tradisional dapat melestarikan budaya lokal dengan menyediakan pokok-pokok tradisional dan mempromosikan kegiatan ekonomi. Pengaruh pasar modern. 1. Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan. Pasar modern dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen dengan menyediakan fasilitas yang lebih lengkap dan modern. 2. Meningkatkan efisien. Pasar modern dapat meningkatkan efisiensi dalam perdagangan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan sistem manajemen yang lebih baik. 3. Meningkatkan aksesibilitas. Pasar modern dapat meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen dengan menyediakan barang dan memiliki beragam dan kualitas. C. Dampak terdampak terhadap masyarakat. 1. Meningkatkan pendapatan. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Pengaruh hidup. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu kelompok lagi nanti agak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Fitrasari, Ella Sintama Hendra, Umi Mulia, Zat Rahmawati, Syakira Zara Rasari. Ini mempresentasikan dan diskusi kami. Satu, perbandingan aspek perbandingan lokasi pasar tradisional terpusat di area pemukiman, pinggir jalan atau lokasi strategis lainnya. Pasar modern atau pusat perbelanjaan yang dirancang khusus. Fasilitas pasar tradisional sederhana seperti kios atau kios tanpa pendinginan udara. Pasar modern lengkap seperti pendinginan udara, area luas, toilet bersih. Sistem pembayaran tunai. Pasar tradisional tunai atau barter. Pasar modern tunai atau debit, kredit atau tunai digital. Harga pasar tradisional relatif murah dan bisa dinegosiasikan. Pasar modern cenderung lebih mahal dan dapat sudah dikatakan. Interaksi sosial pasar tradisional intens, jadi tawar-menawar dan interaksi personal antara penjual dan pembeli. Pasar modern kurang intensif, interaksi lebih formal dan terbatas. Jenis barang pasar tradisional lebih beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga produk lokal. Pasar modern lebih spesifik dan akurasi, seringkali produk merek atau impor. Pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Pasar tradisional mendukung ekonomi lokal dan UMKM. Pasar modern mendorong pertumbuhan ekonomi skala besar dan jaringan distribusi yang luas. Penjelasan tentang Pekan Raya Jakarta tahun 2024. Observasi. Gambar menunjukkan suasana ramai di Pekan Raya Jakarta PKJ
PRJ menggabungkan unsur berbagai macam produk dan jasa dari berbagai sektor industri serta berbagai macam budaya. Pasar malam, hiburan rakyat, observasi, dapat menunjukkan suasana pasar malam yang ramai dengan pengunjung terhadap berbagai macam wahana permainan. Lampu-lampu terang menghiasi area pasar malam, menciptakan suasana yang meriah. Banyak orang terlihat di jalan-jalan dan menikmati suasana pasar malam. Penjelasan pasar malam adalah acara hiburan yang populer di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Acara ini diadakan pada malam hari dan menghadirkan berbagai macam hiburan seperti wahana permainan dan jual makanan dan minuman, jual barang-barang serta pertunjukan seni. Sekian dari kami, ada orang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan yang kita lakukan untuk pembelajaran hari ini, menurut kalian apa yang bisa kita simpulkan? Dua pasar itu mempunyai perbedaan dan kekurangan masing-masing. Itu semuanya mempunyai iya. Kalau pengaruhnya terhadap pengaruh pasar tradisional terhadap ekonomi masyarakat, Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan budaya lokal. iya. Semuanya mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi, maka dua-duanya diharapkan bisa berkembang, bertumbuh. Dari hasil pembelajaran hari ini, kita akan belajar dengan kuis dan kalian nanti akan menjawab di situ dari HP kalian masing-masing. Nah, kalian buka di web, tulis quizzes, pilih yang quizzes migrant. Di bawah ada quizzes migrant. Coba saya lihat HP-nya, misal ketik quiz, kemudian klik yang quizzes migrant. Nanti akan muncul enter code. Tulis nama di situ, tulis kode, klik yang sign up, login. Masukkan kode ini. Sudah? Oke. Kasih nama. Boleh mengikuti, tetapi soalnya ada di HP kalian yang masuk ini tadi. Boleh dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya tadi ada 11 peserta yang ikut, ada yang 11 benar, 1 salah. Kemudian yang nomor 3 10 benar, 2 salah. Ada teman kita yang ada yang salah. Kemudian yang soal nomor 5 ada yang 11 benar, 1 salah. Enggak apa-apa. Kalian sudah bisa. Oke? Kemudian ini untuk penilaian. Saya akhiri untuk penilaian ya. Terima kasih. Nilai kalian alhamdulillah bagus-bagus. Setelah pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Nanti kalian bisa menyampaikan di sini sejujurnya. Perasaan kalian setelah belajar hari ini bagaimana? Senang. Kalian mendapatkan pemahaman baru? Ya. Tulis nama kalian. Kita merefleksikan apa yang kita lakukan hari ini. Oke, sudah bisa dikumpul. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, sebagai penutupnya kita akan menyanyikan lagu. Ada waktu lagu duduk pacar, kalian berdiri atau duduk? Berdiri. Kita tutup bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan. Semoga pembelajaran hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Kalian juga senang mengikuti. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Dari Biani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.